Di mana tadi lu kan mengatakan surga itu bahwa apa namanya ada makan ikan goreng juga bisa. Coba kita tampilkan dulu dalilnya dalam Alkitab itu tentang keadaan surga itu. Begini. Di dalam pasal Yohanes pasal 15 itu ada dikatakan roh penghibur, Roh Kudus. Yesus berkata, "Aku akan mengutus Roh Kudus yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran, penghakiman, dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang yang belum kau ketahui." Ini lo bilang di mana di surga itu ada mobil lah, ada orang bisa main apa musik segala macam. Lu dapat itu dari mana? Jangan halu. Sekarang gue tanya, menurut 1 Korintus di surga ada kota gak? 1 Korintus 2:9, surga tidak dapat dibayangkan oleh logika manusia. Gambaran mengenai surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Oke, silakan, ada yang mau nanya. Jam berapa nih? Ini Bang, kalau makan minum Pak, tentu ada ya Bang? Di surga? Ya. Ada. Waktu itu ada anak kecil dibawa ke surga, dia dikasih roti sama malaikat. Dikasih minum, kasih gelas kayak ini. Dia minum kan, minumnya dari kayak apa tuh, kayak buah pir lah, pokoknya manis gitu, kayak Fanta gitu. Dia minum sama anak kecil ini, minta minum sama malaikat, lalu malaikatnya ngasih kan, diminum. Lalu si anak kecil ini mau buang gelasnya ke tong sampah, mau dibuang lah. Malaikatnya bilang gini, kamu jangan buang. Kenapa malaikat? Itu bisa dimakan. Oh, masa gelas bisa dimakan? Ya dimakan. Benar, manis banget gitu. Jadi di surga itu ada roti. Ada roti, makanya ada disebut mana. Itu roti malaikat. Mana yang waktu diberikan kepada bangsa Israel di padang gurun. Itu ada roti malaikat. Terus di surga juga ada ikan goreng. Itu pernah gue baca di bukunya Chonam, Surga Itu Nyata. Itu bestseller. Sudah internasional. Itu ikannya bisa dimakan, bisa digoreng ternyata makan ikan masih bisa di surga. Jadi waktu itu kan si Chonam kan nanya sama Tuhan, dia pengen nanya, bener di surga ada makanan gak sih? Itu kan pertanyaan yang paling pengen ditanya umat manusia kan. Kalau di bumi kan yang paling enak apa sih? Makanan, minum, terus apa? Bercinta kan. Nah, iya pokoknya kenikmatan di dunia ini kalau bahasa premannya, tidur di atas daging, makan daging, nah itu kan bahasanya kan, artinya ngesek, makan yang kenikmatan manusia paling tinggi lah. Apa? Harta, tahta, dan wanita kan, makanan gitu kan. Nah ternyata di surga itu makanan ada. Ternyata dikatakan pesta perjamuan nikah anak domba. Berarti ada perjamuan, ada makan makanan hebat. Ada lembu tambun di surga. Gua bisa lo bayangin lo di surga makan enak mulu selama-lamanya, apa enggak? Gila lo. Gua aja kalau ada duit pasti nyari restoran lah paling enak, makan babi hong atau apalah kan. Makan mie goreng lah. Kalau hubungan keluarga itu gimana tuh? Di surga nggak ada. Nggak ada hubungan keluarga. Gini, di surga lu akan ketemu keluarga, ketemu orang tua akan ketemu, tetapi hubungan di surga itu sudah sendiri-sendiri seperti malaikat. Artinya tidak ada lagi, lu anak gua terus lu harus terikat sama nyokap lu. Enggak, di surga itu udah hidup seperti malaikat. Jadi kita pribadi-pribadi. Kita satu rumah, satu orang satu rumah. Jadi kita hidup menjalani seperti malaikat dan kita hanya terfokus sama Tuhan. Artinya kita akan ketemu dengan orang tua kita, mungkin kita masih ingat bahwa dia pernah jadi orang tua kita, tapi kita tidak akan terikat seperti di bumi kan kita terikat kan, minta duit atau apa selalu ketemu gitu. Jadi di surga itu kita hidup seperti malaikat. Artinya diam-diaman gitu. Apa? Diam-diaman, maksudnya tidak ada ketemu. Nggak jelas, kurang jelas Pak. Apa suaranya? Artinya mereka itu diam-diaman.
Mereka kenapa? Aduh. Diam-diam dia nggak ngobrol. Mas Joko kalau bicara keluar kamar dulu Mas, biar suaranya kenceng. Nggak jelas. Apa sih katanya? Nggak tahu gak? Coba dibantu. Mereka itu diam-diaman gitu, maksudnya nggak ada ngobrol. Tetap ngobrol. Karena kan begini. Misalnya begini. Misalnya saya punya dikasih karunia Tuhan misalnya tinggal di Yerusalem. Sementara mama saya di surga tingkat 3. Otomatis kan sudah ada perbandingan kasta kan. Misalnya kan. Nah jadi ngobrol tetap bisa. Tetapi tidak seperti di bumi lagi. Yang kita harus terikat. Aduh harus ketemu mama nih. Entah kalau ketemu mama dimarahin. Kita di surga. Kita di bumi doang, itu kan di bumi kita kan pertandingan. Nah setelah pertandingan selesai kita nggak ada ikatan lagi. Jadi kita sudah menjadi seperti Tuhan gitu. Artinya bebas. Kita ini udah jadi bos. Kalau kita jadi bos di perusahaan kan nggak ada lagi istilah orang tua. Kalau orang tua kan hanya di rumah kan. Kita hormati mama, harus cium tangannya, harus hormati orang tua. Tapi kalau di sorga karena itu udah kita sudah menyelesaikan pertandingan dan kita cuma menikmati hidup dari pertandingan itu. Jadi hidup kita di sana sendiri-sendiri seperti malaikat. Jadi kita hanya dihitung dengan kekuasaan. Kenikmatan kita adalah kekuasaan dan mencintai Tuhan. Misalnya kamu punya kekuasaan atas 10 kota, kekuasaan atas 1 kota. Jadi kamu seperti pemerintah-pemerintah, makanya disebut kerajaan. Jadi kalau kamu punya pangkat di surga, misalnya punya pangkat kolonel, itulah kenikmatan kamu. Kamu bisa mengatur, memimpin suatu rakyat yang kapasitasnya sebagai kolonel. Jadi kenikmatan kita di surga itu tahta dan mengasihi Tuhan gitu. Jadi kalau untuk kekeluargaan itu sudah tidak terikat lagi. Karena kalau kita masih terikat dengan keluarga, ya artinya jadi ya sepertinya ya jadi bukan surga lagi, bukan suatu kenikmatan lagi gitu. Ya, cuma kita bisa kenal, kita masih bisa kenal, artinya hanya mengingat masa lalu, tapi kita tidak terikat dengan bapak harus kita ke rumah orang tua tiap minggu, nggak seperti itu. Karena di surga itu sudah ditentukan pahalanya. Kalau misalnya kamu di surga, kalau misalnya orang tua kamu nggak masuk surga, gitu kan. Jadi sudah ditentukan oleh pahala kita, jadi kita hidup sudah dijatain sama Tuhan kemuliaan kita. Jadi kita tidak bisa lagi terikat oleh seperti itu. Kalau gini Bang, misalkan yang meninggal itu anak-anak. Jadi kalau di surga itu tetap anak-anak apa nanti udah jadi dewasa? Begini, kalau di surga, kalau dia meninggalnya anak-anak, dia memang khususnya anak-anak kecil ya, dia memang di surga akan tetap jadi anak-anak. Jadi artinya dia tidak punya kesempatan untuk menguji imannya. Kan di surga ini kan dihitung dari perbuatan ya. Kalau orang Islam bilang amal. Jadi kan kalau anak kecil kan dia belum sempat beramal. Jadi banyak di surga yang misalnya mati-mati aborsi. Itu di surga itu jutaan anak kecil. Itu coba nanti Anda baca di buku 7 remaja Kolombia waktu dia dibawa ke sorga. Jadi waktu dia dibawa ke sorga, lalu malaikat ini memegang tangan anak kecil, tapi wajah anak kecil ini menghadap ke belakang. Jadi orang tuanya tuh udah di belakang gitu loh. Lalu Tuhan ngomong ke dia, itu anak waktu kamu aborsi dia gitu loh. Mamanya udah nangis gitu. Lalu anaknya ini di sorga ini nyari-nyari mamanya pengen ketemu gitu. Dan akhirnya udah ketemu hanya dipertemukan. Tapi akhirnya mereka peluk-pelukan nangis dan sukacita. Tetapi anak itu kembali ke ada mereka tempat khusus. Jadi Tuhan itu memiliki tempat khusus untuk anak kecil. Itu nanti Anda bisa baca di 7 remaja Kolombia waktu dibawa ke sorga. Jadi itu ada jutaan anak-anak kecil gitu. Jadi memang kita di sorga itu tetapi bagi mereka yang sudah dewasa, bagi mereka yang sudah mulai akil balik, itu memang di sorga itu umur orang itu rata-rata umur 25 tahun. Gak ada yang umur 40. Makanya Tuhan pun di sorga rata-rata umurnya seperti 25 tahun. Malaikat Mikael itu walaupun umurnya udah lebih tua dari bumi, waktu Red Buck ketemu Michael, itu umurnya umur 25 tahun. Di sorga itu mana ada orang tua. Langsung berubah gitu, jadi muda lagi gitu ya. Iya, di sorga itu nggak ada orang tua kan, ketuaan itu kan gara-gara dosa. Jadi waktu Yesus mati kayu salib itu sudah. Jadi di sorga itu makanya kan dibilang
ada gambar-gambar Bapa di sorga seperti aki-aki tua, itu salah itu yang dibikin orang Katolik. Jadi Bapa itu sebenarnya umur-umur 25 tahun, orang ganteng bener, orang paling ganteng. Makanya kalau misalnya lu diizinkan Tuhan satu-satu lihat Bapa, lu pasti bukan seperti aki-aki yang tua, enggak. Walaupun sekarang dibilang udah di umur situ berapa ya Pak Luga? Bapak siapa? Sekarang Bapak itu udah umur berapa itu kan lama Ya banget. bang, Bapak itu dari kekal, nggak bisa dikatakan lu umur berapa. Gimana sih dari dia? Udah Dia lama bang. Oh. iya, makanya di sorga itu tidak ada orang tua. Malaikat itu mana ada yang tua? Semua ganteng semua kan. Mikael aja. Iya. Itu siapa? Temen gue banyak yang udah ketemu itu. Si Matius pernah ngeliat Michael. Michael itu wajahnya ganteng tapi ganas, serem. Ganteng tapi seperti beringas gitu. Tapi kalau Gabriel wajahnya ganteng tapi agak halus. Sama-sama ganteng tapi dia lebih lembut, lebih soft mukanya. Tapi kalau Michael itu wajahnya ganteng tapi sangar gitu loh. Lihat di mana? Dan rata-rata apa? Lihatnya di mana? Kesaksiannya bukan. Itu kesaksiannya seorang pendeta yang pernah bertemu dengan Michael itu udah banyak. Kosong itu. Bentar dulu, masalah benar apa enggaknya kan nanti kan tangkap aja dulu. Iya, maksud saya tangkap aja dulu. Iya. Masalah bohong apa enggaknya kan itu kan nanti urusan nanti lah kan. Makanya ini kan informasi dulu, nanti kan kita bisa menyaringnya. Gue juga kan dapat informasi kan, gue kan menyaring juga, jangan bohong lagi. Nah kalau Conam, buku surga itu nyata, itu jadi waktu itu jadi Tuhan Yesus kan ketemu sama Conam, dia udah dibawa 17 kali ke sorga. Lalu Tuhan Yesus ngomong begini, Conam, aku ingin mengenalkan engkau seseorang. Dia bilang, siapa Tuhan? Lalu Tuhan Yesus manggil, Michael sini. Conam bilang, itu Michael itu malaikat paling ganteng di sorga. Itu matanya biru seperti permata, itu rambutnya emas. Itu Conam sampai nggak bisa, gila, sampai nggak bisa jantungan saking gantengnya Michael. Gue bilang ngeri banget ya sampai Conam ketemu Michael gitu kan. Itu beli bukunya, itu buku surganya. Kan gue udah bilang dulu gue itu kerjanya koleksi buku sampai buku segini tentang surga. Nah makanya kita juga perlu juga belajar walaupun mungkin iman kita beda, tapi setidaknya kita baca-baca, nambah ilmu. Jadi satu-satu mendebat orang lu punya bahan, jangan nggak punya bahan sama sekali, cuma ngomong halusinasi jangan begitu. Jadi berdebat juga harus ada tetap perlawanan supaya seru gitu kan. Nah teman gue Matius pernah seorang penginjil juga, dia ketemu Michael. Terus Angelica Gembrano juga ketemu Michael. Itu rata-rata beberapa orang-orang yang dibawa ke surga yang besar-besar ya, seperti Angelica Gembrano, Conam, Ricardo Sid, itu ketemu Michael. Michael itu adalah malaikat yang paling top lah sekarang di surga ya. Itu Michael. Karena sebelumnya kan Lucifer kan sudah jadi lontong sayur. Nah sekarang diganti oleh Michael sama Gabriel. Itu ibarat kata tuh tangan kanannya Tuhan lah, itu udah paling seram-seram lah. Ini bang, sorry bang, kalau bayi nih ya, selain misalkan bayi meninggal waktu kecil itu kan masih suci kan bang, itu larinya nanti ke surga apa ke neraka itu bang? Gini, ini gua biar lu nggak gua halu, ini kan apa yang gua omongin ini sebenarnya gua ambil dari sumber-sumber buku yang gua baca itu. Nah kalau masalah bayi ini gue ambil dari sumber, gue ngomong aja biar gue katakan halu. Ini gue ambil dari Jerokli. Jerokli adalah buku tentang neraka yang gue bilang tadi, salah satu pendeta terbesar di Korea, yang jemaatnya hampir 50.000 lebih. Itu bukunya namanya tentang neraka. Nah ini gue akan jelaskan sama lu dari bukunya dia ya, bukan dari gue ya. Jadi gini, jadi Jerokli bilang, janin waktu masih di perut mamanya, dia bisa ke neraka. Tergantung iman mamanya. Jadi waktu umur 1 bulan sampai 6 bulan itu janin itu belum ada rohnya. Pada waktu umur 6 bulan baru Tuhan kasih roh. Nah, jadi janin yang masih ini tergantung iman mamanya. Kalau dia iman mamanya Kristen, maka janin itu akan dibawa ke surga. Tapi kalau mamanya tidak percaya Tuhan Yesus, dia akan ke neraka. Ngeri banget dong, janin disiksa. Betul, jadi ada janin di neraka itu nangis-nangis. Tapi memang siksaannya tidak sengeri
orang yang dewasa, tapi tetaplah nangis gitu loh, tetap seperti berteriak-teriak, menjerit-jerit, tetap nangis gitu loh. Kalau gini bang, mamanya itu Islam bang, terus bapaknya itu Kristen gitu. Itu dikatakan kalau menurut bukunya Jarokli ya, nanti coba gue expose bukunya, kalau ntar nanti gue expose di ini ya, nggak di usah dibaca, channel. langsung aja. Nah gini, jadi semua itu tergantung mamanya, karena kan dia berada di mamanya. Kalaupun misalnya dia mungkin papanya Kristen, mamanya Muslim, itu dikatakan di buku itu tergantung iman mamanya. Gue nggak tahu kenapa harus iman mamanya, gue nggak tahu. Itulah menurut Jarokli itu tergantung iman mamanya. Mungkin karena mamanya yang ngandung ya, mamanya yang langsung berada di perut, jadi sangat dipengaruhi oleh iman mamanya. Jadi kalau iman mamanya itu Kristen, maka janin itu akan masuk surga. Tapi kalau iman mamanya di luar Kristen, itu akan binasa gitu. Kalau bayi tabung bang, bayi tabung kan nggak tahu mamanya itu siapa kan, itu gimana solusinya tuh di Kristen? Kalau bayi tabung kan tetap diambil sel darah mamanya, sel telur mamanya digabungkan dengan sperma papanya, dimasukin dalam tabung. Nah kalau dia di dalam bayi tabung kan tetap iman dari mamanya tetap. Kan itu campuran bang. Iya, tapi yang dihitung itu campuran dari 3, mamanya ini 3 nih, sperma dari orang 3 nih, gimana itu? Sperma dari orang ketiga? Iya, maksudnya dari mama satunya, dari perempuan satu kan nggak jelas itu, orang nukar bayi tabung yang 40 jutaan itu. Iya kan, tetapi kan misalnya jadi dia dari sel telur siapa dulu nih? Sel telurnya beragama apa nih mamanya? Misalnya sel telur kan pasti perempuan kan? Sel telur kan pasti perempuan. Nah perempuannya ini agama apa? Nah kalau dia tidak percaya dengan, barangkali ada yang dari Islam, ada yang dari Kristen gitu. Iya pokoknya kan yang namanya bayi tabung kan misalnya diambil sel telurnya mamanya, ya kan? Nah mamanya ini agamanya apa? Nah kalau agamanya ini misalnya di luar Yesus, berarti akan binasa karena dihitung dari iman ibunya, bukan iman bapaknya. Makanya gue heran kenapa harus iman ibunya. Nah itu gue nggak dijelasin. Ya menurut gue cuma tafsiran gue karena mungkin mamanya ini yang mengandung, jadi tergantung sama mamanya, kira-kira seperti itulah. Oh ya. Ya udahlah. Lalu anak bayi umur 2 tahun, umur 3 tahun itu sudah bisa masuk neraka karena kadang-kadang kan anak kecil sudah mulai bisa jahat gitu. Ya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjutkan yang lain. Saya lagi ada kerjaan ini. Iya, makanya gue itu kan. Saya. Oke, silakan. Iya, lu tadi bicara soal surga, bicara soal anak-anak bayi juga bisa masuk neraka. Khusus buat yang bayi ini, di mana dalilnya itu? Mengatakan kalau bayi ini bisa masuk neraka, terus juga dia membawa dosa atau katakanlah tergantung daripada iman dari ibunya itu. Di mana? Iya, jadi kan begini. Sama seperti roti. Roti ini kan banyak misalnya bulat gitu ya. Nah, roti ini berkata nih Adam. Roti yang bulat ini Adam. Lalu kalau darah Adam sudah tercemar, kan kita ini kan semua diambil darah Adam. Adam yang kan kita ini kan darahnya. Kita ini kan darahnya si Adam. Kita ini bukan darah di luar Adam. Karena kan kita kan itu jadi mau bicara soal konsep dosa waris. Iya, karena dosa waris itulah yang menyebabkan bayi itu pun masuk neraka. Sekalipun di Yeskiel 18. Yeskiel 18 pada salah itu tentang mana ada dosa waris. Anak kan tidak menanggung kesalahan orang tuanya, begitu sebaliknya. Kan ya, sudah terputus itu. Oke, gini gue jawab. Gini sebentar. Saya coba kasih sedikit saja argumen ya. Membandingkan hukum Tuhan sama hukum dunia. Ya, hukum dunia udah mengatur bahwa tidak ada, misalnya lu punya kesalahan, apakah orang tua lu bertanggung jawab? Lu misalnya mencuri, dibawa ke polisi, diproses di pengadilan, katakan apa orang tua lu yang nanti yang menanggung kesalahan itu? Kan tidak. Bandingkan dengan hukum Tuhan. Nah, coba yang lebih baik mana?
Ini ada yang noise itu bisa dimatiin dulu nggak? Oh ya, oke. Lanjut Bang. Bisa? Masih tuh. Oke. Masih? Gini. Oke. Gini. Luga mencuri motor. Maka kena sanksi hukuman di penjara 2 tahun. Yo. Yang perlu dipenjara adalah luganya, bukan bapaknya luga. Bapak saya udah meninggal. Nggak mungkin saya mencuri motor. Nggak, andaikan saja ada, andaikan luga punya orang tua. Katakanlah dulu bapak saya udah meninggal. Nggak mungkin kuburan bapak saya gali, suruh dia di penjara. Kan gila. Iya kan? Iya. Luga mencuri hukumannya 2 tahun penjara. Nggak perlu bapak saya dihukum. Yang membuat luga mencuri itu apa? Itu dosa waris. Kalau nggak ada dosa waris, luga nggak akan pernah bisa mencuri. Luga bahkan nggak kenal yang namanya mencuri. Waduh, yang ada luga, dosa waris itu yang mana yang Anda bilang? Kalau kita bicara soal jangka waktu dari Nabi Adam sampai ke luga aja udah berapa generasi? Logika. Oke, gini, kembali ke dalil yang Yehezkiel. Mungkin ada lebih tahu ya. Luga mencuri motor adalah dosa pribadi. Dosa pribadi itu namanya. Dosa pribadi itu tidak perlu orang lain yang menanggung, harus kita. Nah, itulah dosa pribadi. Dosa waris ini adalah yang membuat luga bisa mencuri, itulah dosa waris. Karena dosa waris itulah yang membuat kita bisa mencuri. Nah, mencuri itu dosa pribadi, penyebab kita mencuri itu dosa waris. Makanya manusia baik-baik pun dia tiba-tiba meninggal bisa. Manusia mati, nggak mencuri, nggak berbuat dosa juga tetap mati. Kenapa mati? Itu takdir dan kodratnya itu, soal kematian. Begini. Iya, maksudnya kalau di Muslim itu disebut kodrat. Ya. Tapi kalau di dalam kekristenan, manusia itu mati, bisa mati bukan karena kodrat. Manusia mati, sekalipun dia nggak mencuri, dia berbuat baik seumur hidupnya, tapi dia tetap mati. Itu penyebabnya memang tetap mati. Manusia tidak ada yang abadi, pasti mati. Iya, penyebab manusia itu mati apa? Itu kuasa Tuhan. Bukan, jawabannya nggak seperti itu. Manusia mati itu bukan karena Tuhan pengen manusia mati, bukan. Apakah Tuhan menginginkan manusia mati? Namanya setiap orang itu sudah ditetapkan waktu. Iya, saya tanya. Saya tanya. Kita nggak berdebat. Gini. Artinya Tuhan itu berkuasa atas hidup manusia. Ya, apa yang menyebabkan Tuhan mematikan manusia? Lah itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Alasannya tahu nggak apa? Itulah kuasa Tuhan yang lu nggak bisa ngasih tahu alasannya. Lu nggak ngasih tahu. Gini. Kita pun tidak akan bisa mengetahui sejauh apa Tuhan mempunyai keinginan terhadap makhluknya. Masa kita mau mengetahui semua kehendak Tuhan? Iya, makanya kan begini. Lu mengatakan manusia mati atas kehendak Tuhan. Lalu gue tanya alasannya Tuhan mematikan manusia apa? Lu nggak bisa jawab. Oh, karena memang begono begini. Bukan begono begini, kehendak Tuhan. Ya apa? Iya, kehendak Tuhan itu alasannya apa? Tuhan itu kan berkehendak gara-gara ada sesuatu. Apa yang menyebabkan Tuhan? Apakah Tuhan benci? Kembali ke dosa waris lagi. Oke, sekarang gue tanya sama lo. Lo pengen gak anak lo mati, tabrak mobil? Itu semua ketetapan Tuhan. Enggak, lo nya pengen gak anak lo ditabrak mobil? Gue tanya. Iya, Lo yang gue tanya. Lo yang gue tanya, bukan Tuhan yang gue tanya. Lo pengen gak anak lo ditabrak mobil? Lu dorong anak lu tabrak mobil, lu pengen nggak? Itu sih bego kalau macam kita yang dorong anak. Tuhan juga nggak bego matiin ciptaannya. Lu aja bilang diri lu bego. Sekarang alasannya apa kalau menurut lu gak kalau orang mati itu? Nah, kan gue bilang tadi, lu bilang apa sih alasannya Tuhan mematikan orang? Ya karena Tuhan memang pengen ngematiin. Nah, itu bukan alasan. Alasan manusia itu bisa mati itu sebenarnya Tuhan nggak pengen manusia itu mati. Tuhan tuh manusia, Tuhan menciptakan manusia itu hanya untuk hidup kekal, senang-senang. Tapi manusianya ngelawan Tuhan, akhirnya dia mati. Makanya manusia itu mati karena dosa. Disuruh jangan makan buah, dia ngotot malah makan buah. Disuruh sama ular pula. Ini kan yang menyuruh manusia makan buah kan ular. Ular kan si iblis, lontong sayur.
Aduh. Manusia itu mati. Anda tahu Betul. tidak mengenai hakikat penciptaan langit ini dan bumi ini buat apa? Diperuntukkan buat siapa sih bumi ini? Coba. Pertanyaannya kembali lagi, apakah Tuhan Ini merancangkan kaitannya kematian? dengan kekekalan manusia yang Anda katakan tadi. Enggak, buat tanya, ada nggak rancangan Tuhan untuk kematian? Ada nggak? Ya untuk manusia. Iya, berarti kan lo kan tidak bisa kasih alasan. Lo hanya bilang memang Tuhan sudah menginginkan manusia itu mati, kodrat. Bukan karena hakikat manusia itu tidak abadi, makanya pasti ada kematian. Dengerin yang oke ya, artinya menurut lo itu salah. Kenapa? Manusia itu tidak pernah Tuhan ciptakan untuk mati, tetapi untuk Gimana hidup dalilnya? selama-lamanya. Dalil. Makanya Tuhan bilang di dalam Taman Eden, jangan kau makan, nanti kau mati. Kan Tuhan bilang jangan. Artinya kalau jangan di taman itu ada satu pohon yang namanya buah pohon pohon kehidupan. Nggak, Kalau gini, itu oke. dengerin dulu, gantian ngomongnya. Iya. Di pohon kehidupan itu kalau orang makan itu akan hidup selama-lamanya. Nah, pohon itu sudah dibikin di situ. Itu untuk makanan Adam supaya dia hidup kekal. Artinya Tuhan tidak pernah merancangkan kematian buat Adam. Tetapi si iblis pengen manusia itu mati. Makanlah pohon itu, nanti kau nggak mati. Kau sehat-sehat aja, kata si iblis. Padahal Tuhan sudah melarang, jangan kau makan. Nanti kau mati, kata Tuhan. Karena Tuhan itu pengen Adam tuh hidup selama-lamanya. Tuhan sayang sama Adam. Tapi Adam memang kepala batu. Dia pengen seperti Tuhan. Ditipu sama si Lucifer. Maka dimakanlah. Setelah dimakan, matilah si Adam. Jadi Adam manusia itu mati karena salahnya sendiri, bukan keinginan Tuhan. Udah. Ya. Nah, sebelum saya jawab lagi, itu di mana dalilnya yang Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal? Jangan asumsi. Di dalam taman itu ada pohon kehidupan. Tahu. Iya, itu juga lo tahu dari Alkitab, bukan dari Al-Quran, ya. Di dalam, iya kan, itu kan cuma ada di Alkitab. Kalau orang makan pohon itu akan hidup selama-lamanya. Nah, Adam sudah ditaruh di taman itu. Sudah cukup. Oke, saya dengar paham. dulu. Saya paham. Nanti endingnya kan tetap ada iblis tadi kan, yang mempengaruhi supaya Adam memilih. Iya, benar. Udah, gue paham. Nah, udah nggak perlu tanya lagi. Kalau lo udah paham, itu masih kulitnya aja. Sekarang gue nanya lagi nih, hakikat penciptaan bumi itu buat apa? Tuhan menciptakan itu buat apa dan buat siapa? Ya buat Adam. Nah, terus apa? Ya untuk hidup kekal bersama-sama dengan Adam. Untuk hidup kekal. Bukan untuk mati. Loh. Di mana dalilnya bahwa dia kekal itu loh. Jangan lagi dibalik ke tadi. Jangan kan balik Tuhan lagi sudah bilang jangan makan. Jangan makan artinya supaya lo nggak mati. Berarti Tuhan itu pengen Adam tuh nggak mati. Gimana sih? Beda pemikiran. Oke lah. Sekarang sudah, itu kita selesaikan dengan dosa waris. Ntar itu selesai dengan dosa waris ya. Kalau soal bayi-bayi itu nggak mungkin lah masuk ke neraka yang Anda bilang baru 2. Oke, cukup. Sekarang gini yang surga nih. Saya bikin senang dengan surga tadi itu. Di mana tadi Luga mengatakan surga itu bahwa ada makan ikan goreng juga bisa. Coba kita tampilkan dulu dalilnya dalam Alkitab itu tentang keadaan surga itu. Begini. Di dalam pasal Yohanes pasal 15 itu ada dikatakan roh penghibur, Roh Kudus. Yesus berkata, "Aku akan mengutus Roh Kudus yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran, penghakiman, dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang yang belum kau ketahui." Artinya ada hal-hal yang pengen disampaikan Tuhan secara detail, tapi tidak mungkin cukup cuma selama 3,5 tahun. Makanya Tuhan kirim Roh Kudus untuk meningkatkan tentang sorga, tentang neraka secara detail.
Di situ nggak ada itu penjabaran surga dan neraka di situ. Kan dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Hal-hal yang akan, tapi kan tidak ada penggambaran di situ. Coba Anda buka di 1 Korintus, Anda berarti belum paham juga dengan Anda punya. Ya, silakan baca. Nah, coba buka di 1 Korintus 2. Ya, baca aja. Surga itu tidak dapat dibayangkan oleh logika manusia. Itu menurut kamu gimana itu? Iya, memang sorga itu kan tidak bisa dibayangkan dengan logika manusia karena memang sorga itu buatan Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak bisa dibayangkan. Maksudnya hal-hal misalnya sorga itu kan misalnya cara membangunnya itu sudah di luar otak manusia, tetapi bukan berarti sorga itu benar-benar nol, nggak ada kita bisa pikirin. Karena firman Tuhan juga berkata kerajaan sorga, berarti kan ada kerajaan. Berarti ada bahasa-bahasa yang masih masuk di akal. Kalau di sorga ada kerajaan, berarti ada raja, ada hamba-hamba, ada istana. Jadi tetap ada, karena yang dibawa ke sorga. Iya kan begini, oke begini, makanya kan kita bilang boleh-boleh saja kita melemparkan asumsi-asumsi, ajaran-ajaran, semua unek-unek, tapi harus ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan bohong. Nah, nggak usah jaminan lagi dengan kebangkitan. Oh, nggak bisa, harus larinya ke situ. Makanya kalau lo misalnya ingin membantah, lo balik lagi ke Yesus mati, terus bangkit 3 hari, makanya kan orang mati makan ikan goreng naik ke surga. Iya, karena lo ini kan kerjanya udah mau ngebantah nih, ngebantah tapi nggak ada modal. Ya gue juga males. Lo ini gue kasih modal lo, gue kasih lo punya apa namanya dalil. Iya, makanya kan begini. Lo tadi kan bicara gini, lo bilang di mana di surga tuh ada mobil lah. Ada orang bisa main musik segala macam. Lu dapat itu dari mana? Jangan halu. 1 Korintus 2:9 surga tidak dapat dibayangkan oleh logika manusia. Gambaran mengenai surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Oke, sekarang gue tanya, menurut 1 Korintus di surga ada kota gak? Apa? Menurut 1 Korintus di surga ada kota gak? Jangkauan manusia, logika manusia tidak akan sampai. Jawab aja. Menurut 1 Korintus yang lu bilang tadi, di surga ada kota nggak? Tidak ada. Berarti lu sesat. Sementara di kitab Wahyu. Lo kitab Wahyu dikatakan Yerusalem itu kota Tuhan. Lu gimana sih? Katanya berarti tabrakan antara Wahyu sama Korintus. Bukannya tabrakan. Lu yang salah nafsirin. Sekarang lu mau pakai yang mana kalau gitu? Wahyu atau Korintus? Sekarang lo percaya sama Paulus, tulisannya Paulus, sejak kapan lo mulai mempernabi Paulus? Bukan. Lo ngapain? Lo ngapain? Iya, sekarang lo ngapain mencuri kitab orang? Lo kan mencuri kitab orang, itu kitab Paulus lo nggak percaya, tulisannya lo comot-comot. Lo gila, maling lo. Lo ngapain? Lo ngapain maling? Lo bawa Wahyu, gue bawa Korintus nih. Nah, sekarang bertabrakan. Ya, enggak, sekarang gue tanya, penulisnya lo percaya nggak? Siapa penulis kitab Korintus? Siapa penulisnya? Siapa? Gua tanya sama lu, siapa penulisnya? Gua nanya sama lu juga. Gua banting pakai bas juga lo. Siapa penulisnya? Udah, lu siapa? Lu bilang Paulus lagi. Iya, memang lu siapa penulisnya? Lu percaya nggak sama Paulus? Enggak percaya gua sama si Paulus. Enggak percaya tapi lu comot kitabnya, lu udah malingnya satu nih. Bukan. Gak percaya kitabnya tapi dicomot. Iya. Makanya karena lu pakai gambaran. Lu tuh jangan maling. Lu jangan maling. Kalau lu nyomot kitab orang, lu harus percaya sama orangnya. Itu kan maunya maling namanya. Bukan. Maling kundang lu. Bukan. Lu jangan ngomong. Jaga dulu moncong lu itu kalau ngomong. Iya, lu kan nyomot kitab Paulus. Yang bagus. Iya kan lu kan nyomot kitab Paulus. Kalau lu nyomot kitab Paulus, lu percaya nggak sama Paulus? Sekarang kalau gue misalnya Al-Quran gimana? Kan sementara lu beda iman. Makanya gue nggak percaya. Lah makanya gue kembalikan ya ke sini. Ya udah, makanya jangan lu nyomot kitab yang nggak lu percaya. Gue kan nggak nyomot Al-Quran. Lu nggak ada yang nanya-nanya, kegatalan. Bukan nyomot. Aduh, kangkung. Ini gue kan kasih ayat buat lo.
Iya kan lo kasih Korintus. Lu cuap-cuap. Nah sekarang itu menunjukkan kontradiksi di kitabmu, bukan nyomot untuk diimani. Jangan Nah, iya. Sekarang sekarang kan lu oke. Kitab Korintus lu percaya kan? Bukan, gue nanya sama lo kan tadi gambarkan soal surga dengan segala macam, lo punya halu-halu gitu loh, asumsi segala macam. Iya sekarang kan kecuali lo ngelawan lo ngomong sama si Terangkan tadi masalah segala macam lah, ada mobil yang nggak tahu gimana terbang segala macam itu ya. Itu kalau lo misalnya nggak percaya itu urusan lo. Lah iya, makanya gue kembali. Makanya kalau ngomong tuh ada jaminan, jangan cuma muncung. Ntar kalau jaminan itu gue ketawa sama lo nggak jawab pertanyaan gue waktu kita debat soal jaminan. Sekarang yang ini dulu dah. Apalagi sih, kapan gue debat sama lo? Coba apa ya, gue ingat lo masalah jaminan itu kan yang lo katakan Yesus disalib, mati, bangkit di antara orang mati 3 hari kan, terus makan ikan goreng naik ke surga. Lo masih ingat pertanyaan gue? Ya apa yang mau tanyain? Yang gue tanya, lo itu terlalu halu ataupun murid-murid manusia yang itu mengatakan bahwa melihat jaminan lu kagak ada, bukan halu-halu. Lu tuh yang halu tuh lu. Kita kembali ke pertanyaan kita yang dulu ya. Emang mata lu itu bisa lihat Yesus naik ke surga? Bisa nggak? Tidak. Nah ya sudah, kenapa lo bilang kalau dia naik ke surga? Tapi kalau naik ke langit boleh. Yang kon mata kita masih bisa lihat langit, masih bisa. Begini. Ntar dulu itu lo pakai dulu logika lo gitu lo. Udah ya. Jangan halu. Lu jangan ngomong halu dulu. Nabi lu udah mati. Kalau ngomong halu sih, lu jangan kecepatan mulut lu ngomong halu. Lah kan tadi lu bilang masalah makanya lu jangan ngomong halu dulu, kecuali Nabi lu udah bangkit dari kematian, lu ngomongin halu gua nggak apa-apa. Makanya nanti kita bahas lagi dah yang ini dulu tuh. Iya, makanya jangan kecepatan mulut halu, jangan nanti dibanting lagi lu nangis. Jangan. Banting lo. Iya, yang kabur siapa? Iya, sekarang kan Nabi lu kan sudah meninggal. Oh, kita balik lagi nih yang kemarin tuh. Iya, makanya kalau lo ngomong harus ada jaminan. Jaminannya apa? Ini kita bagi sesi sampai mampus pun lo, Nabi lo gak akan bisa bangkit lagi. Kita bagi sesi. Yang ini dulu lah. Lo halu-halu soal surga-surga. Sementara di 1 Korintus 2 ini sudah jelas. Makanya lo ngomongin surga. 1 Korintus itu apa lagi dijadi? Lu jangan baca ayat sepotong-sepotong, apa isinya? Tadi kan gue baca. Ada terus apa isinya? Di tangan lu ada 1 Korintus 2:9. Kalau salah berarti saya salah download ini. Coba. 1 Korintus 2 ya. 9. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ya, tidak pernah tumbuh di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kan? Ya memang ayat ini tidak salah. Artinya begini, ada hal-hal yang tidak sampai ke otak kita, ya. Misalnya Tuhan menyediakan kita seperti yang tadi gue bilang. Ternyata di sorga tidak ada otak manusia. Kalau di sorga itu ada mobil. Pikiran manusia dari dulu. Di sorga tuh orang tuh gentayangan. Gentayangan. Coba, pasti di sorga lu juga kan gentayangan kan? Enggak. Gue enggak bayangin kayak gitu. Nah, gue nggak punya otak seperti lo kayak gitu, enggak? Iya, makanya kan Tuhan ternyata di sorga itu ada kota. Itu pun gue nggak kepikiran. Iya, ternyata di sorga ada begini. Makanya ternyata. Nah, ya ternyata itulah yang tidak timbul dalam hati kita. Itu ternyata Tuhan sediakan yang kita nggak sanggup pikirin. Itu Tuhan sediakan. Makanya sorga itu pun lebih daripada apa yang ada di otak kita. Tetapi bukan berarti karena lebih dari apa yang di otak kita, sorga itu jadi tidak berbentuk. Jadi nggak ada total seperti angin doang. Enggak. Tuhan kasih dasar. Di sorga ada kota. Itulah kitab Wahyu. Jalannya dari emas. Ya, kalau ada jalan, berarti tentu ada mobil. Ya, kalau ada kota, berarti tentu modern gitu kan. Nah itu berarti, aja. Oke.
Berarti lu nggak bisa menangkap maksud daripada 1 Korintus 2:9 ini. Apa poinnya di sini coba? Begini. Ntar, jawab aja dulu. Apa poinnya di sini coba? Ya poinnya di sini hal-hal yang ada keterbatasan daripada pikiran daya jangkau manusia itu terhadap apa yang diciptakan oleh Tuhan. Betul, yang serbanya gaib, yang serbanya gaib. Iya, tetapi iya, lu aja kemarin waktu gua ngajar soal gaib, lu nggak mau terima. Nah, ini buktinya. Makanya dengerin dulu. Makanya begini, kitab suci ini harus ditafsirkan oleh yang punya Roh Kudus. Lo kan nggak punya Roh Kudus. Lo mau lagi ke Roh Kudus. Aduh. Makanya gue bilang tetaplah kembali ke jaminan. Apa bedanya lagi Roh Kudus sama roh dirimu sendiri? Udahlah, daripada kan gitu. udah ngomong kosong. Udah jelas ya. Bukan gini loh. Apa yang lo ngomongin, lu diatur gak mau. Gue bukan ngomong kosong. Yang ngomong kosong nanti biar orang menilai. Iya, makanya tunjukkanlah mujizat lo kalau ngomong kosong. Kalau bukan ngomong kosong, tunjukin mujizat lo apa. Lo balik lagi ke Nabi Muhammad sama itu ya kan. Udah, makanya gue udah bilang kalau lo juga bermasalah, lo nggak usah ngajarin orang. Kecuali Nabi lo udah bangkit. Nah sekarang Nabi lo kan udah meninggal. Ngapain lo ngajarin gua? Loh, sekarang Nabi lo kan udah meninggal. Ya. Nah, apa yang salah? Oh, Nabi terus saya apa? Karena manusia. Ya udah, kalau lu udah tahu manusia Nabi lo, terus ngapain lo ngomong-ngomong? Ngapain lo ngajarin gua? Kenapa? Tuhan gue Yesus bangkit dari antara mati. Nabi lo kagak bisa bangkit. Berarti kan masih kerenan gua. Disinilah kedangkalan otak lo ya. Kok kedangkalan Nabi lo udah meninggal, kok kedangkalan apanya yang mau didangkalin? Makanya dengar gue ngomong. Nggak perlu lo ngomong. Nabi gua, ntar dulu. Nabi gua, Nabi Muhammad, manusia, mati, wajar. Meninggal, wafat, meninggal. Itu ntar dulu. Artinya udah mati. Iya, mau kodratnya intinya udah mati kan. Kalau udah mati, Yesus masih hidup. Lo jangan nyerocos dulu. Makanya gua mau banting lo dengan lo punya pemikiran yang dangkal itu. Ya udah coba. Nah, ya kan? Nabi lu udah meninggal. Nabi Muhammad meninggal. Lu diam. Gua aku itu memang ya namanya manusia meninggal. Ya, nah, lo mengagungkan Yesus yang lu bilang Tuhan tadi, toh mati juga. Terlepas dari mau bangkit lagi, tapi mati. Kok ada Tuhan mati sih? Dengar dulu. Ya. Disitulah cacat logika lo di situ. Mana ada juga Tuhan mati. Ya, udah. Belum. Udah mati, bangkit, ya kan? Bangkit naik ke surga. Belum. Bapak. Satu-satu dong. Bangkit dulu nih. Yang bangkitkan siapa? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Ngapain lo nanya yang bangkitin? Lo gue pingin urus tahu. Aja Nabi lo. Lo nggak perlu tahu siapa lo. Lo ngapain lo tahu? Supaya masalah eksistensi ketuhanannya tadi. Ganti ngomong. Lu udah ngomong dari tadi kan? Ya udah. Ngomong. Lu jangan ngomong mulu. Nabi lu sudah meninggal. Kalau lu Nabi lu udah meninggal, itu aja lu selamatin dulu supaya dia bisa bangkit. Jadi lu nggak usah ngurusin orang karena lu pun lagi dalam masalah. Itu bukan masalah loh, bukan masalah. Bagi lo itu bukan masalah karena lo memang. Nah itu bagi gua itu masalah besar. Oh iya. Karena dia udah meninggal. Bukan kafir ya, bagaimana mau kan beda kita keimanannya. Ya, makanya kan gua udah bilang Yesus sampai hari ini masih. Nabimu sudah meninggal. Jadi kita nggak usah ngomongin. Oke, saya ikuti lo punya pemikiran ya. Iya, tenang aja. Jadi lucu. Iya. Oke, Yesus masih hidup ya. Yesus masih hidup. Oke ya. Dia bangkit. Sekarang gue nanya. Oh iya, lanjut. Ya. Oke. Jadi Yesus kan masih hidup, cuma dia hidupnya di surga. Tapi kalau mau dia turun bisa suka-suka dia, karena dia masih hidup. Tapi kalau orang udah meninggal, satu, kita nggak tahu ada di mana. Kita nggak tahu. Mau kita dibilang di sorga kita nggak tahu, mau bilang di neraka juga kita nggak tahu, ya. Jadi kalau sudah di alam gaib itu dan nasibnya nggak jelas. Hanya Tuhanlah yang tahu, hanya Tuhan yang ngasih tahu ke kita.
Jadi Ya, kalau goib sudah ya. Oke. iya, Oke. sekarang kan semua yang sudah meninggal ini kita mana tahu mereka pergi kemana, kecuali lu ngintilin, lu ikut. Nah, makanya kalau lu kagak tahu juga nasibnya seperti apa, lu nggak usah ngajarin nasib orang yang udah pasti gitu loh ya. Nasib lo ini gini, nasib lo ini kan belum tahu, belum jelas. Oh. Gue. Iya, Nabi lo ini kan belum tahu kita ada di mana dia. Oh iya. Nah, Terus lo nasib lo yang masih nggak tahu ada di mana, lo mau ngajarin gua sementara Tuhan gua udah bangkit, udah jelas naik ke surga, saksi matanya ada. Nah, lo katanya naik, oke lah, itu kan bukan kejadian nyata, itu kan kejadian goib. Makanya lu gak menjawab pertanyaan gua. Yang pertama saja gua sudah menggugurkan hakikat ketuhanan Yesus tadi ya. Lu bisa begini. Ntar dulu. Kok Tuhan bisa mati? Lu pikir dengan lu punya cacat logika tadi. Biar bagus, biar lurus. Lu punya. Katanya jalan yang lurus, tapi ternyata otak lu bengkok. Kan gitu. Ntar dulu. Kemudian bangkit lagi, lu nggak jawab pertanyaan gua. Yesus itu bangkit, dibangkitkan atau bangkit sendiri, bro? Ya oke ya, gini. Ya, jawab. Jangan lagi muter ke sana kemari, nanti nggak nyampe surga. Ayo. Ya gini, kita kalau mau ngoreksi orang, sebelum kita ngoreksi orang, kita beresin dulu diri kita. Iya kan? Loh, lu kan sudah bilang nabi gua kan mati. Gua nggak bantah. Udah selesai kan? Iya, sekarang gua bahas Yesus. Ya, yang lo imani tadi kan gitu. Jadi kan ini waktu gua untuk menanyakan soal eksistensi Yesus. Nah, sekarang waktu gua menjawab, waktu gua menjawab lu jangan ngomong. Diam dulu. Ayo. Nah, lo kan mau ngurusin Yesus bangkit apa enggak nih kan? Mana saksinya, mana buktinya kan gitu kan? Bukan, saya nggak perlu tanya saksi. Oke, intinya kan kenapa Tuhan lo mati? Ya kan intinya lo lagi mau ngurusin Yesus yang gue imanin masih hidup. Ya kecuali gue imanin Yesus udah mati. Nah itu lo bisa mengoreksi, oh Yesus lo meninggalnya di mana? Nah itu kuat. Tapi kalau gue mengimani Yesus masih hidup, nah lalu mau ngoreksi, kan gue udah bilang sebelum lo ngoreksi orang, lo benerin dulu diri lo. Kecuali misalnya lagi, sebelum lu ngoreksi siapa Yesus, Nabi lu bangkit dari antara mati. Lalu baru lu boleh ngoreksi gua, Bang Luga. Nabi bisa. Dengerin dulu, sebentar dulu, gua belum selesai ngomong. Ini lu jauh sih lu muter, nggak nyampe surga lo. Iya dengerin dulu kan. Nah, Bang Luga, Yesus itu sebenarnya tidak mati, tidak bangkit, bogono begini boleh. Tapi supaya gue percaya kan gue ngeliat diri lu. Wah ini jangan-jangan ini bener nih. Siapa nama lu bro? Siapa namanya? Nanang bro. Nanang ya? Oke. Nanang. Oh keren ya? Si Nanang ini kayaknya informasinya keren nih. Gue pengen denger katanya sudah mati nih kan. Nah sebelum gue ngeliat lu kan jangan-jangan nabinya hebat. Gue pengen cek nabinya dulu. Pas gue cek lu jangan ketahuan dong. Itu ya kan Luka. Siapa yang membangkitkan Yesus itu siapa sih? Iya dari tadi nggak jawab nih. Dengerin dulu. Gue gampang ngejawab itu. Gue bilang yang membangkitkan Yesus tak kasih tahu kamu biar pertama pinter. Yang membangkitkan Yesus itu orang Kristen. Oh. Nah, oke. Ini kan. Ini siapa nih? Pak siapa nih? Bukan. Iya. Gua kan terpesona. Ternyata yang membangkitkan Yesus. Saya tanya orang Yahudi. Yahudi, Yesus itu bangkit enggak? Oh enggak. Saya tanya orang Islam. Yesus bangkit enggak? Oh enggak. Terus siapa yang bangkitkan? Orang Kristen ternyata. Ini kan. Nah kan gini. Kan gua kan terpesona. Ya kan? Gila men. Ternyata ada yang mengatakan yang membangkitkan Yesus adalah orang Kristen. Gue terpesona sama Pak Nopeceng. Nah, itu tadi logikanya yang lurus benar. Berarti jalan yang lurus tadi. Iya, Pak Nopeceng ini kayaknya. Dengerin dulu, belum saya ngomong. Pak Nopeceng ini luar biasa nih. Dia pasti backingan kuat ya.
Makanya gue cek backingannya juga meninggal. Udah lo jawab lah. Karena yang nge-backing lo juga orang meninggal, maka kalau ditanya gini, saya tanya orang Yahudi. Yahudi, Nabi Muhammad itu meninggal. Oh ya meninggal. Tanya orang Islam, Nabi Muhammad meninggal. Oh ya meninggal. Itu semua menyatakan meninggal. Kalau ini enggak. Makanya kan gue udah bilang, kalau memang Nabi lo udah meninggal, ya mending congoran lo diam aja. Lo kenapa? Tidak ada yang salah. Kan gue bilang, makanya nggak ada yang menjamin muncul lo hidup benar, kecuali. Jawab lah, lo jawab lah. Lo perkuat tadi yang dijawab sama apa tadi itu ya, bahwa benar apa orang Kristen bilang Yesus apa namanya tuh dibangkitkan oleh orang Kristen, benar ya dia? Makanya kan gue ngecek. Nah, jawab. Iya, makanya kan gue ngecek. Jawab, ini yang ngomong Pak Nopeceng. Nah sebelum gue ambil kesimpulan, gue periksa dulu dong. Jangan-jangan backingan siapa? Aduh, muter kesana kemari lagi dah. Habis waktu kita nih. Ayo. jawab lo. Lo jawab lo. Ya. Satu. Kecuali bisa backingan lo tuh kuat dari antara orang mati. Bisa ini backingannya meninggal ya. Lo mau nolongin orang, diri lo sendiri aja belum ketolong gitu loh. 10. Lo nggak mampu jawab ya. Udah tidur aja lah. Pertanyaan yang paling simpel tapi ternyata lu gak menggigil. Sebelum ya, sampai lo tidak bisa orang, berkata-kata menjawab pertanyaan gua. Daripada ya, lo ngebetulin. Yang kedua sekarang nih. Yang ketiga. Tadi kan Yesus mati nih. Ternyata Tuhan kok bisa mati. Yang kedua, juga tidak bisa menjawab siapa yang membangkitkan Yesus atau Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan. Yang ketiga, ya Yesus makan ikan goreng. Sebentar, bangkit di antara orang mati, makan ikan goreng, naik ke surga, kan gitu. Itu iman daripada Luga. Luga, gua nanya nih, mata lo itu bisa lihat surga ya dari bawah situ? Bisa lihat apa Yesus naik ke surga? Kalau dikasih mujizat bisa. Di mujizatnya Stefanus kan ngeliat Yesus. Lu bisa enggak? Lu dikasih mujizatnya waktu lihat surga apa namanya Yesus naik ke surga? Waktu Yesus naik ke surga kan gue belum lahir, Cok. Ya kan lu imani dari siapa ya? Perkataan Yesus kan dia ngomong dia akan duduk. Mana dia nggak ada Yesus ngomong dia naik ke surga. Markus 16, Markus 14, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa naik ke tempat sebelumnya ia berada. Yohanes 6 ayat 62. Siapa yang ngomong itu, cuy? Itu Yesus. Mana ada? Lu lihat sendiri gak waktu yang ngomong Markus itu Markus yang ngomong. Iya, mata manusia mana ada sampai ke surga. Makanya lu dikasih apa nyanyi akal, lu gak. Makanya yang kan bener. Gini, iya, lu pakai yang bener, lu cerna tuh lihat. Iya, makanya orang gini, bisa naik. Kalau gini, ya kalau dibilang apa namanya makan ikan goreng, bangkit antara orang mati, makan ikan goreng, naik ke langit, ya masih bisa diterima. Ini tiba-tiba bilang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak pula. Lah, di langit tuh nggak ada rumah, coy. Nah ini, gue kalau ngomong gaib lo nyungsep nih. Kan lo udah bilang kalau lo kagak ngerti soal gaib-gaib. Gue bicara soal lapisan langit 7 lo nggak percaya, kan gitu. Soal gaib-gaib. Makanya lu nggak usah memulai dengan hal yang lu nggak bisa. Makanya kan gue gantian ngomongnya, jangan ngomong mulu lo, gantian. Kan lu udah dengerin lo. Jangan nangis dong Iya, semua kita bisa ngomong, mau lo kayak mau tukang sayur kayak itu suka lo. Nah sekarang dilihat yang nge-backingin lo siapa, itu yang jadi, yang ngejamin orang lo benar tuh siapa. Nah ternyata, iya kan kalau kita ini ngomong harus ada mujizat kuasa yang membacking kita. Ya dong, kita kan nggak bisa hidup dengan congor. Kita harus juga hidup dengan kuasa. Karena kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Kuasa itulah yang menjamin kita. Lo ngomong kuasa apa yang ngejamin lo? Gua ngomong yang ngejamin gua adalah kuasa dan kebangkitan Yesus. Lo ngomong yang ngejamin lo adalah mana buktinya? Buktinya mana? Sebelum lo nanya ngebuktiin, ngapain lo nanya bukti Nabi lo aja udah meninggal.
Betul itulah dan Aduh lah, Ucok, lu bodoh banget sih. Udah selamat malam ya. Sampai besok lagi. Lu bilang gua bodoh padahal lu pakai cermin Udah lah. lihat mulut muka Iya, lu. lu tuh udah 7-0 masalahnya. Kabur, nggak bisa jawab, kabur. Dengerin. Tidur yang Nabi tenang lu ya. kan, iya. Tidur yang tenang, mimpi lagi sampai jangan sekali ini ke neraka dong, jangan cuma surga. Bawa ke sini nanti biar kita ini bedah kasusnya di Jakarta. Iya, boleh-boleh saja lo ngomong apa. Tapi yang sponsorin lo siapa? Yang ngejamin lo siapa? Yang ngejamin lo kan Nabi lo udah meninggal. Lo ngomong Tuhan juga emang lo udah pernah ketemu Tuhan. Makanya kita lo ketemu apa? Lo ketemu tapi yang menjamin Yesus. Gua Yesus yang enggak usah jauh-jauh Bapak deh. Yesus lo ketemu. Gua tidak ketemu Yesus. Udah. Dengerin. Tapi gua percaya mulut lo. Tutup mulut lo. Lo ngapain lo tutup mulut lo? Nabi lo udah meninggal kok gimana sih lo, Cok? Kecuali Nabi lo bangkit, baru lo bisa becongor. Ini Nabi lo udah mati, ngapain lo becongor? Mending lo jual sayur. Udah malam ya. Lo mau tidur kan? Ya udah pasti tidur. Lo tidurnya nggak tenang nih. Lo lihat langit-langit kamar lo mikir-mikir pertanyaan Nanang ini gue jawab seperti apa nanti besok ya. Lo cari dah. Ya sampai kiamat gue. Sampai kiamat nggak bakalan ya. Lo cari dah ya. Nanti kita ketemu lagi. Gue tunggu kontak lo lah. Oke? Sudah pergi ya?